Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di kelas virtual kita, melanjutkan pembelajaran matematika kita. Meskipun berbatas layar, tapi Bapak harapkan tidak mengurangi semangat Anda semua untuk mempelajari pelajaran ini nantinya. Baik, mana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa 5M, cuci tangan, pakai masker, ya, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas ya yang suka traveling. Silakan Mustika disiapkan kawannya dan pimpin kawannya untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Anda semuanya, Bapak akan absen ya. Ade, hadir. Hadir, Ada Pak. Ade. Kartika. Hadir, Pak. Berikutnya Mustika. Hadir, Pak. Hari ini kita akan masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya apa? Penyajian data, Pak. Dalam Oke. bentuk tabel. Pak. Dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel kan. Terus Iya, Pak. ada berapa jenis tabel kemarin yang bisa kita sajikan dalam bentuk itu? Ada Ada? 3, Pak. Ada 3. Yang pertama itu tabel apa kemarin? Baris dan kolom, Tabel Pak. baris kolom. Yang kedua tabel apa? Kontingensi. Lalu ada tabel Kontingensi. Distribusi frekuensi. distribusi frekuensi. Nah, kalau kemarin kita menyajikan data dalam bentuk tabel, nah di pertemuan ini kita akan menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang. Ada banyak sekali data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Yang pertama itu adalah data dari makanan kesukaan siswa. Kemudian ada data hasil panen di suatu kebun. Jadi banyak sekali data-data di kehidupan sehari-hari itu yang bisa kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mendiskusikan permasalahan yang terdapat di LKPD nanti, Anda semua secara aktif dan teliti dapat menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu, Anda nanti akan kerjakan LKPD yang diberikan, kemudian menyelesaikan LKPD itu, lalu akan mempresentasikan hasil yang dibuat dari LKPD itu. Bapak akan menilai beberapa hal nanti. Yang pertama itu sikap. Nah, Bapak akan melihat nanti kreativitasnya nanti dalam mengerjakan. Terus kerjasama. Berikutnya juga tanggung jawab. Kemudian aktivitas yang akan Bapak nilai itu nanti adalah siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, siapa yang berdiskusi, siapa yang menampilkan hasil diskusinya ke depan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu Bapak akan memberikan tes, itu berupa kuis. Perhatikan ke layar. Ini ada permasalahan ya, yang nanti juga akan ada di LKPD yang akan Bapak berikan setelah ini. Permasalahannya itu adalah Sinta adalah siswa kelas 7 SMP X. Ibunya berencana untuk membuka kantin di sekolah tersebut. Namun ibunya masih bingung untuk menentukan 2 menu utama yang harus disediakan. Nah, untuk membantu ibunya, Sinta mendata makanan kesukaan teman-temannya di kelas. Nah, setelah dilakukan pendataan terhadap makanan kesukaan teman-temannya tersebut, diperoleh data seperti berikut. Nah, ini dia. Ada yang suka nasi goreng, ada yang sate, nasi goreng, sampai nanti yang terakhir itu bakso. Pertanyaannya di sini adalah, bantulah Sinta untuk menentukan 2 menu utama yang akan disediakan oleh ibunya agar kantinnya nanti yang baru buka itu menjadi laris. Baiklah Anda semua, sekarang silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompoknya adalah kelompok yang biasa kita gunakan. Jadi nanti di dalam kelompok itu Ananda akan mengerjakan LKPD bersama kawan-kawan sekelompoknya, dan nanti Bapak akan masuk ke sana juga sesekali untuk mengecek dan membantu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, sekarang silahkan lihat Google Classroom-nya. Itu Bapak tadi sudah mengirimkan LKPD-nya, kemudian buka LKPD-nya dan dikerjakan ya. Di sana ada permasalahannya tadi Bapak munculkan di PowerPoint. Nah, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Baik, Cukup Pak. waktunya 10 menit. Cukup, Pak.
Insya Coba dulu, Allah. Pak. Jelas bahasanya di situ atau bagaimana? Bagaimana? Ada masalah dalam mengerjakan LKPD? Ada yang sudah selesai? Sudah siap semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti Ade yang paling bersemangat nih kayaknya. Kita coba tampilkan lagi ya. Kelompok mana yang apa udah siap? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Baik, kelompok 1 silahkan ditampilkan. Izin share screen ya, Pak ya. Ya, boleh. Silakan. Ini kan soalnya tentang Sinta, siswa kelas 7 SMP, ibunya berencana membuka kantin di samping sekolahnya. Kemudian yang ditanya, 2 menu utama yang akan disediakan oleh Ibu Sinta itu pasti. dari bermasnya. Kemudian dibentuklah ke dalam diagram batang, Pak. Seperti ini bentuk diagramnya, Pak. Betul apa salah? Boleh share. Bagaimana kelompok yang lain? Anda yang lain? Ada yang mempunyai jawaban berbeda? Sama semua ya? Oke, berarti sudah benar ya. Terima kasih kelompok 1 dan terima kasih semuanya. Sekarang di LKPD itu juga ada soal latihan ya. Di bagian ayo berlatih, perhatikan semua LKPD-nya. Di sana ada pekerjaan orang tua siswa. Nah, itu juga sudah dikerjakan tadi. Karena tadi sudah kelompok 1 yang bagian masalah, sekarang bisa kelompok 2 lagi. Ade coba tampilin ya, Pak. Ya, Jadi kan Pak, di situ ada buat diketahuinya Pak, data pekerjaan orang tua siswa SMP 7 pinggir kelas 7A tahun 2021-2022. Bisa ada buat juga Pak ditanyanya Pak. ya terima Sekian, kasih Adi dari kelompok 2 yang sudah menampilkan jawaban soal latihan yang ada di LKPD. Bagaimana kelompok 1? Ada jawaban berbeda? Tidak, Silakan Pak. ditanggapi Sama, tadi Pak. jawaban Sama, Pak. Yang kelompok 1 sama jawabannya dengan kelompok 2. Oke, sama berarti ya. Nah, baik, jawabannya disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu benar. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu pertama tentang pengertian diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang ya, persegi atau persegi panjang yang menunjukkan kita ada kuis. Jadi sekarang Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk Anda semua mengerjakan kuis ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. Anda semua untuk kuis silahkan dikumpulkan jawaban dari soal kuisnya itu ke GCR. Oke, di sini sudah nampak masuk beberapa orang. Tinggal beberapa orang lagi di sini. Kartika baru Oke, sudah semuanya. Iya. Ya, Kartika. Ya, Pak. Kartika terakhir. Oke. Terima kasih. Selesai dari soal kuis yang tadi Ananda sudah kerjakan. Nah, sekarang perhatikan ke layar. Kita buatkan dulu diketahuinya. Ada daftar ekstrakurikuler. Ya, ada datanya. Kemudian di sini dibuatkan juga di bagian ditanya itu pertanyaannya ya. Seperti ini. Lalu dari data itu bisa kita buatkan tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Buatkan ekstrakurikulernya terus diisi semua ke bawah di tabel distribusi frekuensi itu. Kita bisa membuatkan nanti diagram batangnya dan akan menjadi seperti ini. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Baiklah Anda semua, Bapak mau bertanya, bagaimana perasaannya dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Paham kan dengan materi tadi? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana tesnya tadi? Dapat kan? Kuis tadi? Dapat, Pak. Ada yang sulit, ada yang mudah Pak. Alhamdulillah. Ya. Apa kelemahan dari pembelajaran hari ini? Nanti di WA aja boleh. Berikan langsung solusinya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi untuk memantapkan pemahamannya tadi, Bapak akan memberikan PR. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti kumpulkan di GCR itu juga gitu. Bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian itu untuk pertemuan berikutnya itu persiapkan diri Ananda semua untuk mempelajari materi tentang penyajian data dengan menggunakan diagram garis. Ya, Oke, Pak. cukup sekian untuk materi kita hari ini. Quote of the day seperti biasa. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah, tapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.